Hari ini kita memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti, bulan yang dirindukan oleh setiap orang Islam yang beriman. Karena ketentuan Ramadan sendiri ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi apabila seorang muslim ada keresahan dalam menghadapi bulan Ramadan, apalagi diukur dengan materi, sangat naif sekali. Jadi kita harus merindukannya. Di bulan Sya'ban Rasulullah SAW sering mengutamakan, meningkatkan segala proses peribadatan kepada Allah. Walaupun dalam Sya'ban itu, kalau kita mengacu pada hadis yang sahih, tidak ada amalan yang spesial khusus harus dilakukan dalam bulan itu. Tetapi apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban itu nilainya ditingkatkan oleh Allah. Sehingga Rasulullah sering ditanya oleh para sahabat, di bulan Sya'ban itu beliau sering melakukan saum sunat tentunya ya, saum sunat yang biasa dilakukan, amal ibadah yang lainnya lebih ditingkatkan. Jadi lebih semangat untuk apa menghadapi Ramadan. Karena Ramadan itu kan suatu bulan yang kita rindukan tadi, di mana segala kualitas ibadah kita nilainya ditingkatkan oleh Allah. Jadi alangkah ruginya kalau kita memasuki Ramadan tanpa persiapan. Sehingga Sya'ban inilah sebagai momen untuk menyiapkan diri dalam menghadapi Ramadan. Sehingga ketika kita memasuki Ramadan sudah siap untuk totalitas kita melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena jangan sebagaimana yang digambarkan oleh hadis bahwa seorang hamba yang tersungkur ke bumi ketika memasuki bulan Ramadan. Gambaran hadis itu adalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, dia melakukan ibadah tapi tidak mendapatkan apa-apa gitu. Seolah dia tersungkur gitu, tersungkur wajahnya ke bumi. Nah, jangan seperti itu. Nah, oleh karena itu marilah kita mengingatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan Ramadan tadi, khususnya sholat. Karena sholat merupakan ibadah yang paling utama, khususnya sholat berjamaah. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Walaupun di kita masih terlihat oleh saya pribadi gitu. Bukan maksud menilai bahwa saya lebih bagus, tidak. Hanya kalau kita mengacu pada ketentuan apa yang telah Rasulullah sampaikan, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau lihat aku sholat gitu kepada sahabat. Sehingga dari mulai hal-hal yang paling sederhana, dari mulai kita meniatkan diri untuk melakukan sholat, membersihkan diri, bersuci, wudhu dan sebagainya, itu harus berdasarkan ketentuan Rasulullah, contoh Rasulullah. Karena menyempurnakan wudhu adalah salah satu kunci khusyuknya atau diterimanya sholat. Jadi wudhu itu sendiri sudah merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh kita. Kadang-kala orang menganggap hal ini sepele gitu. Padahal itu adalah sesuatu penentu gitu, sahnya sholat kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah mencontohkan kepada kita. Kalau dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu kan hanya global gitu ya. Perintah ketika kita akan melakukan sholat. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, kemudian wamsahu bi ru'usikum tsumma arjulakum ilal ka'bain. Itu global, tapi hadis menjelaskan bahwa ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tangan kita betul-betul minimal 3 kali gitu. Nah, sela-selanya itu ya, sela-selanya. Kemudian kita menghirup air dari tangan kita ke hidung dan ke mulut kita. Nah, kita kumur-kumur, dihirup 3 kali.
kemudian wajah kita dibasuh. Di wajah itu jangan hanya asal segini sih, tapi harus ke sini. Nah, kemudian sela-sela mata kita, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Setelah itu baru kita membasuh tangan kita dari arah ke sini. Nah, kalau orang Syiah dari sini, ya, kita dari sini. Nah, sisanya usapkan kepada seluruh kepala kita. Wamsahu biru'usikum. Jadi usaplah kepalamu. Nah, itu usap. Jadi ulah mentoeran ngumpul gitu. Usap sini. Langsungkan kepada telinga. Baru kaki kita pakai kelingking kita berisikan sela-sela jarinya sampai ke mata kaki minimal. Jangan asal dibaskan ngumpul. Nah, itu karena itu kunci ya wudu itu. Kunci untuk menyempurnakan sholat kita. Setelah wudhu selesai, kita menghadap kiblat, berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah dengan doa yang lainnya. Nah, itu ya, doa yang biasa kita ucapkannya. Nah, setelah itu baru kita menghadap kiblat untuk melaksanakan sholat. Idza qumta ila sholati fasbigil wudu'a sumastak bilal kiblati fakabir. Hadapkanlah diri. Setelah menyempurnakan wudu, hadapkan diri kita ke kiblat, baru Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar dan selanjutnya. Nah, disitulah ada ketentuan-ketentuan bagaimana waktu kita duduk, posisi kaki kita, apakah dalam keadaan duduk iftirash atau tawaruk. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jangan seenaknya gitu. Ada kadang-kala kakinya numpang gitu kan. Tidak boleh itu. Harus yang satu berbaring kaki kita, yang satu berdiri gitu kan. Itu dalam duduk iftirash gitu. Kemudian dalam tawaruk juga sama gitu. Seolah-olah bokong kita bergeser dan tetap posisi kaki kanan tegak gitu ya. Jadi hanya bergeser saja gitu. Nah, ini tidak boleh kita umpamanya kakinya itu seenaknya gitu. Kecuali pos major gitu ya. Dalam kedaruratan kita tidak bisa melakukan duduk yang semestinya karena sakit dan sebagainya, tidak masalah itu. Karena darurat gitu. Tapi kalau tidak ada masalah harus ikuti ketentuan itu karena itu adalah salah satu kesempurnaan sholat gitu. Kemudian posisi tangan kita juga ini ya, kadang-kala kan ada yang seenaknya begini, tidak boleh. Sampai Umar itu meluruskan tangan para sahabat itu dengan pedang gitu ya. Jadi kalau tangan lebih ke sini, seolah-olah yang harus kena pedang ini tangan gitu. Mundur segini berarti paha yang kena, jadi harus pas. Sampai sejauh itu kita nganggapnya kadang-kala sederhana gitu. Nah ini ya. Nah, kemudian dalam sholat berjamaah, ketika kita mengangkat imam sebagai pimpinan, itu harus diikuti oleh kita. Ketika imam memberikan komando Allahu Akbar, setelah baru kita Allahu Akbar. Jadi jangan mendahului imam. Sama pun tidak boleh dengan imam itu, apalagi mendahului. Imam baru Allah ini sudah, nah nggak boleh. Jadi harus tunggu dulu posisi kedudukan imam dan selesai takbir Allahu Akbar baru Allah. Santai aja. Jadi jangan mendahului. Nah, ini tidak boleh. Kemudian ada sinergitas antara pimpinan imam dengan makmum. Ketika imam lupa bacaannya, diingatkan oleh makmum yang faham gitu. Ketika di saf paling depan itu untuk meluruskan, untuk mengingatkan yang lupa. Nah, ketika imam lupa dalam gerakan, makmum pun mengingatkan subhanallah. Kalau laki-laki makmumnya, kalau perempuan tepuk tangan. Nah, ketika diingatkan subhanallah, baru imam itu merevisi gerakannya. Harusnya masih berdiri, dia sudah duduk, harus direvisi.
atau harusnya duduk dia berdiri gitu, harus kembali ke sana. Diakhiri dengan sujud sahwi. Nah ketika imam sujud sahwi, makmum harus ikut, karena imam kan harus diikuti. Dan imam salah lagi orang mente cicing, jangan. Itu tidak ada kebersamaan dalam berjamaah. Rasul mencontohkannya harus ikuti. Ketika imam salah diluruskan oleh makmum, imam mengikuti. Ketika imam menebus kesalahannya dengan sujud sahwi, makmum pun ikut sujud sahwi. Itu harusnya. Kadang-kadang di sini masih kelihatan. Itu mohonlah diperhatikan lagi, bisa dilihat lagi dalam kitab Sholatus Sifat Nabi, sifat sholat Nabi, nah itu ya, sifat sholat Nabi itu bisa. Di situ ada dijelaskan hadisnya jelas. Nah dalam memasuki bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi evaluasi kita untuk memasuki 11 bulan yang akan datang, untuk merevisi, untuk memperbaiki, untuk kalau dalam ibadah kita ini ada yang kurang, kita sama-sama introspeksi, melihat sebenarnya saya itu gini, sholat malamnya mungkin ada yang bolong dan sebagainya. Di bulan Ramadan itulah kita dididik lagi, ditempa lagi oleh Allah dan Rasulnya supaya kita menjadi umat yang betul-betul berkualitas di 11 bulan yang akan datang. Makanya penting sekali di bulan Syaban ini untuk melatih diri kita bagaimana kita menghadapi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada lagi ketentuan dalam penentuan saum waktunya gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa rasul. Ya. Jadi di dalam surat itu dijelaskan bahwa kita harus taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri minkum. Ulil amri ini adalah secara harfiahnya adalah pemimpin minkum. Ulil amri minkum, pemimpin dari golonganmu. Artinya pemimpin kita. Umpamanya dalam penentuan Ramadan kita ada sidang isbatnya. Itu yang menentukan sidang isbat itu ulama dan umaro. Nah disitulah yang disebut ulil amri itu. Bagaimana menentukan kedudukan hilal dan sebagainya, tanggal dimulainya saum gitu. Nah kita ikuti ini. Tapi apabila ada perselisihan, perbedaan paham dan pengertian dalam hal itu, farduhu ilallah harus kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Kita sama-sama berbicara bagaimana kata Quran, bagaimana menurut hadis. Farduhu ilallah wa rasul. Kembalikan lagi. Jadi ulil amri ini tidak mutlak gitu ya. Sejauh dia mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, kita ikuti. Kalau tidak ya jangan kita ikuti. Gitu. Bagaimana di zaman dahulu para fuqaha ini mengkritisi para penguasa termasuk Imam Hanafi dan sebagainya. Mereka itu mendatangi kemudian menasehati dengan cara terhormat, tidak di depan umum gitu, tidak di depan umum menyalahkan dan sebagainya, tidak, tapi didatangi timnya bagaimana menguasai ini supaya mengerti dan memahami gitu. Tidak diobral seperti dalam sekarang kan di medsos ya, sedikit yuk tidak seperti itu. Yang menurutnya dia akhlak itu masih betul-betul dilakukan gitu, karena akhlak itu salah satu hal yang harus kita jaga. Seorang raja salah, disalahkan di depan umum, mengaku salah, kan dia kan punya kehormatan, punya gengsi, walaupun dia mengakui hati kecilnya itu salah gitu, tapi di depan umum dia disalahkan, dia tidak akan menerima masalah. Tetapi ulama-ulama zaman dulu sering menasihati raja sampai raja itu nangis. Coba. Nah harusnya zaman sekarang itu ada ulama-ulama seperti itu yang bisa, yang akhlaknya luar biasa dan kata-katanya itu mengandung hikmah sehingga bisa meluruskan penguasanya.
ulil amri bahwa ini salah, jangan begitu perkataannya. Orang beriman itu kan jelas-jelas dalam Al-Quran dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu taquluna ma la taf'alun. Keburu makan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai para orang-orang yang beriman, apa yang kau katakan perbuatlah. Jangan sampai apa yang kau katakan tidak diperbuat. Di situ ada kemarahan Allah, kemurkaan Allah di situ. Itu kan dalam surat As-Saff. Jadi orang-orang yang beriman itu kalau berkata sesuatu buktikan sesuai dengan kemampuannya tentunya. Kalau tidak bisa ada klarifikasi, ada sesuatu. Jadi jangan sampai seorang penguasa, seorang pemimpin berjanji, apalagi di atas dengan menggunakan kitab suci, tapi setelah janji itu diucapkan, pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Nah ini yang berbahaya. Nah ini yang membuat kemarahan Allah. Padahal Allah sudah berjanji. Kalau semua orang di muka bumi ini yang orang yang beriman itu dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan anugerah kepada kita. Baik dari bumi ataupun dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Itu seperti itu. Kita bisa melihat sekarang negara-negara yang bagaimana keadaan pemimpin dan umatnya atau rakyatnya itu beriman kepada Allah, meminimalisir kemusyrikan umpamanya, meminimalisir kekejaman, kedoliman khususnya kepada bangsanya. Negaranya makmur, sukses. Tapi kalau kita walaupun diberikan oleh Allah suatu bahan kemakmuran, kandungan buminya luar biasa, tanahnya subur, lautnya melimpah, tapi karena di situ tidak ada ketakwaan dan kejujuran, perkataannya itu tidak benar, maka tidak menjadi barokah itu. Lautnya penuh dengan ikan tidak menjadi barokah, alamnya yang kandungan mineralnya luar biasa juga tidak barokah, hutan yang begitu subur juga tidak barokah, karena di situ tidak ada ketakwaan kepada Allah. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Seseorang yang rasa takutnya tinggi kepada Allah, maka dia akan terhormat, akan mulia. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Ini yang harus kita renungkan kembali, bagaimana keadaan kita sekarang. Seorang pemimpin bisa berlaku bijaksana terhadap siapa yang dia pimpin gitu. Nah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi renungan kita bahwa minimal kita bagaimana meningkatkan ibadah kita kepada Allah, kepedulian kita kepada sesama, empati kita kepada orang-orang yang di bawah kita. Itu kan ada pelajaran di sana. Walaupun tujuan utamanya bukan itu saja. Tapi bagaimana saum ini kita lakukan di bulan Ramadan nanti untuk membentuk manusia-manusia yang takwa. Tentu dari takwa ini banyak sekali variannya. Bentuk takwa itu seperti apa saja? Apakah hanya cukup dengan saum saja? Tidak. Apa cukup dengan sholat saja? Tidak. Tentu ada sinergitas dari antara ibadah-ibadah itu kita lakukan secara paripurna, maka itulah membentuk karakter takwa tadi. Karena kan perintahnya seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk membentuk ketakwaan. Ketakwaan itu sesuatu yang mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi harus kita lakukan. Banyak sekali para ulama menggambarkan, memberikan suatu analogi takwa itu seperti apa. Ada ahli hikmah menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu seperti seekor tikus. Nah, itu ya, digambarkan seperti ini analog gitu ya, filosofis gitu.
manusia itu seperti bukan tikus. Seseorang yang memanjat tebing dengan tali yang tipis untuk meraih madu di atas. Jadi di atas bukit itu ada madu yang sangat diperlukan. Nah, orang ini harus mencapai madu itu. Tetapi ketika dia harus memanjat ke tebing itu, dia harus melalui seutas tali yang tipis. Di seutas tali itu ada 2 ekor tikus. Yang satu berwarna putih tikusnya, yang satu berwarna hitam. Kita harus berlomba menaiki tebing dengan tali yang sangat tipis, penuh kehati-hatian, takut putus, tetapi harus mencapai kebahagiaan madu tadi. Tetapi ada rintangan, tantangan kita. Di tengah-tengah tali itu ada 2 ekor tikus yang selalu menggigiti tali itu. Kalau kita lambat, maka kita akan jatuh ke jurang. Tikusnya 2. Nah, apa filosofis dari gambaran ini? Itu adalah kehidupan manusia. Jadi ketika manusia itu ingin mencapai kebahagiaan, ingin mencapai kesuksesan, di situ ada tantangan. Dia harus berusaha keras, yang kiri kanannya penuh dengan mara bahaya, di bawahnya juga sama mara bahaya, tapi dia harus berjuang dengan kehidupan itu. Dengan ketelitian, dengan kecepatan, dengan kecerdasan. Apa yang dimaksud dengan tikus putih, tikus hitam itu adalah siang dan malam. Tikus putih menggambarkan siang hari, tikus hitam adalah menggambarkan malam hari. Jadi perjuangan manusia itu dalam mencapai kesuksesan melalui siang dan malam berjuang. Itu semestinya seperti itu. Berjuang dengan susah payah dan penuh semangat. Jangan sampai terdahului oleh 2 tikus tadi, 2 waktu itu. Karena kan manusia hidup kan berpacu dengan masa. Masa itu dia akan kembali lagi. Yang sudah terlewati ya sudah. Maka Rasulullah memesan kepada kita bahwa di antara pesannya itu adalah satu kesempatan dalam hidup kita kan. Sebelum kita sakit, sehat kita gunakan kan. Sebelum kita miskin, kaya kita gunakan. Sebelum mati, hidup kita gunakan kan gitu. Nah, ada 5 ya masalah dari. Nah itu, nah ini ahli hikmah menggambarkan seperti itu. Jadi kehidupan kita yang melalui perjuangan ini, melampaui malam dan siang, apakah kita bisa mencapai kesuksesan? Kalau kita sampai, alhamdulillah. Tapi kalau kita berjuang dan kita tidak sampai kepada kesuksesan itu, tapi dengan penuh keyakinan dan pada takdirnya dia tidak mencapai, maka itulah takdir. Dan perjuangannya itu akan dihargai oleh Allah sebagai perjuangan. Syahid. Tapi kalau dia di tengah jalan karena melihat tikus tadi 2 dan dia menjadi pesimis dan akhirnya dia bunuh diri, nah itu yang konyol gitu. Tapi ini harus dilalui, berpacu. Sejauh mana kemampuan kita. Makanya dalam usia kita Allah bervariasi memberikan jatah umur kita. Ada yang baru lahir langsung meninggal, ada yang remaja meninggalnya, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah punya anak, ada yang belum punya anak meninggal, ada yang sudah lanjut usia. Bahkan saya punya teman itu dia neneknya itu seolah-olah sudah bosan hidup gitu. Karena umurnya sudah 100 tahun tapi sehat gitu. Nini magis bosan segala geus kacumponan. Haji geus seubeuh, umroh geus seubeuh. Ayeuna mah kieu we. Tapi da jalan hirup mah kudu gerak gitu. Ibadahnya luar biasa. Usianya sudah 100 lebih. Jadi mun ayeuna Allah mundut mah ridho cenah. Barudak geus barogana naon tah kaya dia sebetulnya orang kaya. Sampai begitu ada orang seperti itu. Tapi da teu meunangnya ari aral mah cenah gitu. Mung Allah ayeuna mundut mah ridho mah macam. Coba sampai ada orang seperti itu. Nah, takdirnya seperti itu dipanjangkan umurnya. Tapi dia manfaatkan hartanya untuk sosial kepada masyarakat, ibadahnya luar biasa. Walaupun dalam usia yang sudah lanjut. Tapi kunaon aya budak mora aral gitu. Ini yang harus ditanyakan gitu. Mora keneh geus aral gitu.
Nah ini kan bahan renungan kita ya. Jadi bahwa Allah itu seolah-olah kita harus melupakan umur, dalam pengertian kita semangat dalam berbuat baik berapapun umur kita, itu maksudnya. Jadi bukan melupakan umur itu dalam psikologis ya, dalam pengertian psikologis lupa daratan, bukan. Jadi jelema teh geus ada kan kata-kata sudah geus bau taneuh teh kitu wae si kudu siga budak moral eta, bukan itu maksudnya. Kita dalam posisi kita gitu ya, kita harus tahu diri kan, tadi akhlak tadi kan, usia kita berapa, posisi kita di mana, gaya kita di mana, kan kita fashion kita di mana. Nah itu yang harus kita jaga. Tetapi dalam pengertian melupakan umur ini bukan artinya kita tidak sadar diri, bukan. Tapi semangat juangnya ini yang luar biasa gitu, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Tidak mungkin kan orang yang usia 70 tahun lebih ingin sehat, olahraga, binaraga, nggak mungkin. Itu ada porsinya kan. Oh, menurut dokter, oh ini olahraganya ini. Anak muda yang masih kuat, ini olahraganya gitu. Jangan berleha-leha kan gitu. Jadi ada porsinya. Nah, ketika kita memasuki porsi-porsi itulah, maka Allah akan memberikan anugerah kepada kita. Karena kita pada posisi yang tepat gitu. Ketika kita diberikan umur yang panjang, kita gunakan umur ini dengan sebaik-baiknya, ibadah secara pribadi ataupun secara hablum minanas. Jangan sampai engke ibadah mah ke sekolah ayeuna mah lah. Nah, jangan seperti itu. Apakah kita tahu besok kita akan mati? Tidak tahu. Sebentar lagi kita akan mati? Tidak tahu. Ini yang harus diperhatikan lah. Jadi tetap semangat berjuang, walaupun masalah kematian itu adalah urusan Allah gitu. Tapi kita berjuang, berjihad gitu, dalam ketentuannya. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini yang akan memicu kita untuk meningkatkan segala amal baik kita, sehingga di bulan yang 11 bulan yang akan kita hadapi itu kita sudah mempunyai kesiapan, baik mental, spiritual, apalagi finansial gitu ya. Nah itu yang luar biasa gitu. Jadi jangan sampai momen yang istimewa ini kita abaikan demikian saja, karena kita tidak tahu sekarang juga kita apakah kita masuk ke bulan Ramadan. Itu kan harapan kita gitu. Kita memohon kepada Allah supaya bisa masuk kepada bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan tiba, apakah kita akan sampai lagi ke Ramadan yang akan datang? Kita tidak tahu. Kita hanya dianjurkan untuk berdoa, memohon kepada Allah dan berjuang. Bagaimana kita menempa diri kita dalam keilmuan, dalam ibadah, itu yang harus kita tingkatkan. Baik ibadah secara amaliyah pribadi gitu ya, ukhrawi, ataupun muamalah gitu. Nah, kita yang harus lakukan. Karena Buya Hamka pernah ditanya oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa itu bertanya begini, wahai Buya, ada seorang dokter, orangnya itu baik sekali, sosialnya luar biasa. Luar biasa itu orang, menolong orang itu luar biasa. Kadang-kala ada pasien yang tidak mampu itu gratis. Tapi dia tidak sholat, tidak pernah sholat. Apalagi ibadah yang lain, sholat aja yang pokok dia tidak lakukan. Tapi dia sopan, santunnya luar biasa. Tapi ada satu lagi, seorang ahli ibadah yang secara zahir dilihat gitu ya oleh orang-orang bahwa dia seorang ahli masjid, seorang ahli ibadah, sudah naik haji juga, tapi arogan gitu. Wah, tekop sahok dua gaploknya bener gitu. Jawara lah. Ini bagaimana? Ini dokter baik, tapi tidak pernah sholat gitu. Ini ada orang ahli ibadah, tapi kadang-kala kalau kesinggung sedikit, wah ini jawara nih. Bagaimana ini? Perkataannya dan perilakunya itu menakutkan orang gitu. Lalu Hamka akhirnya merenung gitu. Nah akhirnya Hamka menjawab,
dokter ini sebetulnya ahli surga karena kebaikannya luar biasa, tinggal sholat aja, saum, apalagi haji gitu. Kan dia mampu, apalagi saum, kan dia dokter tahu kesehatan mengenai saum itu bagaimana kan dia lakukan. Terus dia naik haji juga mampu gitu, sehat. Tinggal itu hanya dia tidak tahu bahwa dirinya itu adalah calon surga gitu. Nah ini bagaimana kalau Pak Haji ini katanya uyuhan cek orang Sunda, mana nanti ahli ibadah mesti daek ibadah galak-galak ke. Coba menahan ibadah, wah kumaha dah. Bagaimana orang ini kalau bukan ahli ibadah? Hanya dia mungkin ada segi yang tidak dia ketahui bahwa keutamaan akhlak seperti apa. Merunut ke belakang bahwa Rasulullah ketika pertama dakwah di Mekah adalah meluruskan akhlak supaya akhlak teh lurus teh baru ya. Sholat belum ada waktu itu, belum ada syariat sholat secara akhlak dulu kan. Keutamaan akhlak itu seperti apa? Nah Pak Haji ini kalau akhlaknya baik, luar biasa calon surga juga gitu. Nah jadi intinya dari dua hal itu, segala sesuatu itu adalah bagaimana kita membentuk karakter, menyempurnakan diri kita dalam segala aspek yang diridhoi oleh Allah. Karena kan amal soleh itu 4 hal kan gitu. Yang disebut amal soleh itu 4 hal. Ketika sahabat Qais menanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu amal soleh? Kata Rasulullah, ada 4 amal soleh yang harus kau lakukan. Kamu berbuat sesuatu, berkarya dan sebagainya, bisa bermanfaat untuk umum. Yang kedua apa? Kamu melakukan sesuatu yang diridhoi oleh agama, tidak haram, tidak terlarang gitu. Yang ketiga apa? Kamu berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu dan keluarga. Yang keempat adalah yang bermanfaat bagi jamaah. Jamaah itu kelompoknya kan gitu berarti. Jadi kalau yang disebut jamaah ini berarti orang Islam kan gitu. Kalau umum berarti orang kafir juga tidak masalah. Karena Rasulullah juga melindungi orang kafir ketika di Madinah gitu ya. Selama dia tidak harb, tidak menyerang, tidak mengganggu, dilindungi. Sering kalau Bapak lihat dalam surat At-Taubah gitu ya, bagaimana perlindungan Rasulullah terhadap orang-orang kafir yang minta perlindungan gitu. Khususnya dalam perjanjian itu kan. Nih, selama mereka tidak mengganggu, secara kemanusiaan kita lindungi. Kita bersahabat. Tapi secara ukhrawi keimanan ya jangan campur. Itu yang disebut toleransi itu. Nah itu jadi ada 4 pilar ini dalam amal soleh ini yang harus kita lakukan. Berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk seluruhnya, tapi diridhoi oleh agama, bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga tentunya, dan berjamaah. Jadi jangan seperti lilin manusia itu. Nyangan kabatur bisa, diri sorangan kaduruk. Nah itu tidak boleh. Itu kan ada yang seperti itu. Nah itu tidak boleh seperti lilin itu. Jadi kita harus seperti minyak zaitun gitu. Dalam surat An-Nur kan dijelaskan gitu ya, bagaimana orang yang beriman itu seperti zaitun. Minyaknya itu terang walaupun tidak tersentuh api kan gitu. Nah, gitu. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Dia tuh bagaikan cahaya yang luar biasa di atas cahaya kan gitu. Itu dalam surat An-Nur kan gitu. Nah, ini Allahu nur samawati wal ard masaluluhi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajah ka'annaha kawkabun duriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Nah, jadi seperti itu orang yang beriman itu gambarannya. Jadi harus mengayomi kepada seluruh makhluk hidup gitu. Jangan kita ada suatu perselisihan sedikit sehingga kita tidak menjadi suatu hal yang wajar gitu, sehingga kita terpecah di situ, tidak boleh. Bahkan di zaman saya baca dalam Tapitas Lekta bagaimana tokoh-tokoh kemerdekaan dulu itu kan sering berdialog ya
antara kaum muslim diwakili oleh Pak Nasir kan, Pak Kasman Singondimejo dan Kiai Haji Kahar Muzakir. Kemudian ada dari tokoh PKI juga ada waktu itu, ada Tan Malaka dan sebagainya, ada juga tokoh nasional Syahrir dan sebagainya. Itu mereka kalau berdialog dalam menentukan cikal bakal negara Republik Indonesia itu, dialog itu luar biasa, siga jelema pasea gitu dalam satu forum. Ini pendapatnya ini. Tapi setelah di luar biasa, karena pada waktu itu PKI belum macam-macam gitu ya. Itu ada. Itu mereka biasa berdialog. Jadi mending pasea di forum, tapi di luar mah biasa gitu. Tidak ada masalah. Jadi jangan sampai ke bawah, kita di forum berdialog, tengenah ku eta ke bawah ka imah. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi berdebatlah di situ, berargumentasilah di situ di forum, menentukan sesuatu, selesai tidak selesai di luar biasa ya, sama kawan. Ngopi bareng. Nah, itu seperti itu harusnya. Nah, ini yang harus kita, akhlak inilah yang harus kita bina sehingga kita dapat melaksanakan dan membina diri kita masing-masing dalam memasuki bulan Ramadan. Saya rasa itu yang dapat disampaikan pada hari ini, mudah-mudahan menjadi pemicu semangat bagi diri saya sendiri dan Bapak-Bapak sekalian dalam menghadapi Ramadan yang barok, sehingga ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah SWT. Demikian saja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.